Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabit Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum Big Data nomor 4 dan 5. Di sini ada beberapa yang harus saya kerjakan. Sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya ada pendahuluan praktikum. Di sini ada belajar dasar penggunaan terminal Ubuntu. Untuk yang diperlukan seperti Kafka, Spark, Hedop, lalu Docker dan juga Python pastinya. Di sini minimal Ubuntu yang disediakan harus Ubuntu 24.04 LTS. Nah, kita jelasin dulu ada beberapa. Yang pertama, dasar terminal Ubuntu wajib dikuasai sebelum lanjut. Namun bukan bagian praktikum utama. Nah, maksudnya apa? Yang pertama, kita caranya ada perintah-perintahnya. Yang pertama, membuka terminal. Cara membuka terminal langsung yaitu Windows Shift Tick kalau nggak salah. Maaf, kita langsung aja. Nah, bentar. Windows. Ini kita jangan close. Ini kita buat new terminal. Nah, sambil dijelaskan dari project ini, selanjutnya perintah-perintah dasar seperti menampilkan folder, melihat isi folder, lalu pindah folder, lalu membuat folder, menghapus file folder dan menyalin file, memindahkan, melihat isi file, mengedit file dengan nano, dan sebagainya. Yang pertama ada struktur project praktikum. Kita akan membuat satu folder project yang akan dipakai bersama untuk pertemuan 4 dan 5. Yang pertama kita membuat folder utama. 2.1 buat folder utama. Kita langsung aja kita salin dari terminal atau dari kode yang disiapkan. Nah, lalu kita paste di terminal. Maaf. Kita paste di terminal. Halo. Nah, ini harusnya otomatis si filenya membuat otomatis filenya di dalam dokumen biasanya. Bentar ya. Nah, ini dia teman-teman. Foldernya langsung terbuat otomatis dari terminal yang kita buat sebelumnya. Untuk perintah selanjutnya kita buat subfolder yang rapi. Caranya kita udah disediakan di sini, langsung aja kita copy. Lalu kita tempel di terminal yang tadi kita buka. Nah, seharusnya di dalam folder yang tadi kita buat sudah ada file-file yang sudah disiapkan tadi. Nah, ini dia file-file yang sudah disediakan, yang sudah kita buat dari sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada persiapan Docker dan cek lingkungan. Untuk proses ini pastikan teman-teman sudah menginstal Docker dan juga Python. Untuk cara menginstalnya sendiri ada beberapa cara di internet, seperti menggunakan terminal langsung menginstal Docker, pastikan terhubung dengan internet. Lalu kita cek dulu apakah Dockernya telah terinstall. Di sini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, di sini sudah tertera jelas Docker saya sudah terinstall versi 28.5.2. Nah, selanjutnya komposnya kita cek compose version ya. Kita ketik aja Docker
Compose version. Nah, di sini Docker Compose versionnya juga sudah kita install versi 2.40.3. Nah, langsung kita selanjutnya membuat Docker Compose Cluster Mini. Nah, ini akan masuk ke dalam folder project kita ya, teman-teman. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini kita udah masuk ke dalam folder Big Data yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita bakal buat file di dalam folder tersebut ya, teman. Oh, mohon maaf sebentar. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan kupluk seperti ini karena saya sedang berada di outdoor, jadi agak berisik. Saya perlu menggunakan mic untuk meredam suaranya. Lanjut, kita perlu membuat file Docker di dalam file project kita tadi. Ini kita paste di sini. Nah, caranya selanjutnya bagaimana? Saya juga belum tahu nih. Kita lihat dulu. Nah, kita isi sesuai dengan perintah ini ya, teman-teman. Ini kita sesuaikan, pastikan sesuai. Ini kita copy. Nah, lalu kita paste. Lalu kita enter. Mungkin kita enter lagi. Mohon maaf sebentar ya, teman-teman. Ada sedikit kesalahan. Sebenarnya kita bisa langsung CLS saja di sini, CLS. Kita langsung coba usah nggak ya? Nah, otomatis dia hapus ya harusnya. Lalu kita enter ulang. Kita langsung aja ke proses selanjutnya, yaitu file environment head of. Kita copy, lalu kita tempel. Oh, nggak mau ya? Sebentar. Oh, caranya kita ada kesalahan. Caranya Ctrl-O di bawah sini. Alah. Ctrl-O itu tandanya enter ya. Seperti perintah di sini. Ctrl-O, wait out. Langsung aja di sini. Ctrl-O. Oke. Okay. Ctrl-O. Ini filenya udah ada belum ya? Oh, udah ya. Docker udah ada.
Nah, ini udah ke save nih otomatis ya. Ye, langsung. Nah, oke. Selanjutnya kita membuat file environment head up. Kita copy lagi, lalu kita tempel di dalam sini. Kita buat new file seperti yang tadi. Ctrl X aja langsung, yes. Lagi, ya lagi. Y. Enter aja. Lalu kita isi di dalam file tersebut ada apa sih? Nah, kita copy lagi yang di sini. Lalu kita paste di sini. Oke. Selanjutnya menjalankan semua cluster ya. Jalankan semua cluster. Alah. Kita pasti. Kita jalankan di dalam Docker. Masalah not allowed terus ya ping, mapping. Oh, mapping. Kita belum terarah ke situ, jadi kita cek dulu ya apa yang sedang berjalan di dalam Docker. Kita cek sports names. Nah, kita lanjut aja, ini bukan masalah ya. Lalu kita membuat topik Kafka-nya, teman-teman. Oh, ada error ya. Lanjut aja. Ntar kita akan perbaiki setelah yang satu ini. Ini kita udah menjalankan semuanya. Cek topik. Topik not found. Kita keluar dari kontainer. Kita langsung kirim JSON sederhana. Masuk lagi ke Kafka. Caranya gitu. Ini kita copy lalu kita paste. Nah, ini udah kita copy lagi, kita paste. Ini ada compose up-nya, running data node polling, data node dan lain-lainnya, teman-teman. Ini kita tunggu prosesnya.
Masih lumayan lama, sekitar 5 menitan lagi. Nggak sampai 5 menit sih, sekitar 1 menitan lagi kayaknya. Lagi merunning datanya, lagi merunning data node 1, data node 2, lalu Zookeeper, Kafka-nya, PSpark, Node, lalu History Server, Resource Manager, Node Manager, dan Node Manager 2 polling sedang mendorong. Tunggu sebentar ya teman-teman. Lumayan besar ya, karena ratusan megabyte buat downloadnya. Lumayan butuh koneksi internet yang cukup stabil. Saran buat kita langsung terus maaf kita langsung aja. Nah, terus kita jangan bos, kita buat terminal.
sambil dijelaskan dari proyek ini. Selanjutnya perintah-perintah dasar seperti menampilkan folder, melihat isi folder, lalu memindahkan folder, lalu membuat folder, menghapus file folder dan menyalin file, memindahkan, melihat isi file, mengedit file dan pertama ada struktur project tertentu. Kita akan membuat satu folder project yang akan dipakai bersama untuk pertemuan 4 dan 5. Yang pertama kita membuat folder utama. Buat folder utama. Kita langsung aja kita salin dari terminal atau dari kode yang disiapkan. Nah, lalu kita masuk di terminal utama. Nah, ini harusnya otomatis dan si filenya terbuat membuat otomatis filenya di dalam dokumen. Nah, ini dia teman-teman. Foldernya langsung terbuat otomatis dari terminal yang kita buat sebelumnya. Untuk perintah selanjutnya kita buat subfolder yang nanti caranya kita sudah disediakan. Ini langsung kita copy. Lalu kita tempel di terminal yang nah, seharusnya di dalam folder yang tadi kita buat sudah ada file-file yang sudah disiapkan tadi. Nah, sehingga file-file yang sudah disediakan yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya ada persiapan Docker dan cek lingkungan. Untuk proses ini pastikan teman-teman sudah menginstal Docker dan juga Python. Untuk cara misalnya sendiri ada beberapa cara internet seperti menggunakan langsung install dan menggunakan internet. Lalu kita cek dulu apakah Dockernya telah terinstall. Ini kita copy, lalu kita copy. Nah, ini kita catat adalah Docker saya sudah install versi 28.5.2. Nah, selanjutnya compose ini kita cek compose versionnya. Kita ketik saja Docker compose version. Nah, di sini Docker compose versionnya juga sudah kita install versi 2.40. Ya. Selanjutnya ini akan mengalir saya login. Ini akan saya lanjutkan. Sebaliknya program. Dan nanti akan saya lanjutkan. Di sini, nah ini udah jelas teman-teman. Di sini si beberapa fitur atau beberapa alat yang akan kita gunakan sudah sedang berjalan dan sudah selesai di installation. Kita lanjut ke proses sebelumnya. Kita cek apa aja di dalam sini ya. Caranya Docker PS. Nah, di sini terlihat
sedang berjalan, ada beberapa yang sedang berjalan sesuai dengan yang diperintahkan dari PowerPoint atau dari folder yang dijelaskan dari Pak dosennya. Di sini ada nama host, peran, status, dan lain-lain. Di sini, nah, ya, ada beberapa ya. Kita langsung ke proses selanjutnya. Yang 6.1 kita membuat topik Kafka-nya ya, teman-teman. Sini kita copy dulu, lalu kita paste. Kita tunggu lagi sebentar, teman-teman. Sebentar. Coba kita langsung lanjutkan aja. Di dalam kontainernya ini ada beberapa isi. Kita copy lalu kita paste. Kita enter. Ini ada beberapa ya, teman-teman. Booster server Kafka 909. Nah, cek topiknya, kita cek dulu topiknya. Mungkin kita biar cepat, nggak usah kita cek, kita langsung exit aja, teman. Exit. Ntar ini ada ngelik. Ntar ya. Kita udah klik exit. Nah, ini udah kita keluarkan ya. Ini udah exit. Oke, selanjutnya yang 6.2 kirim event lewat JSON. Kita copy lagi yang ini. Kita pastekan di sini. Hampir sama ya. Kita langsung jalankan. Kalau sudah berjalan, ini kita contoh ketik beberapa baris JSON, apakah berhasil. Kita enter. Kita selesaikan ya. Oke, lanjut. Ini coba kita buka tokennya ya. Biar cepat kita langsung aja ke proses selanjutnya. Kita inisialisasi dulu ya, Spark. Oh, sebentar. Ada yang nggak kena. Ada yang beberapa error. Kita lanjut dulu ke 6.5. Membaca stream dari Kafka. Bentar ini kita cek dulu ya. Kita exit dulu coba. Nah, ini error karena sebelumnya kita belum nyalain. Kita inisialisasi lagi dulu. Ini ada beberapa error, coba kita lanjutkan dulu ke 6.5-nya. Kalau masih ada beberapa, kita lanjut dulu, teman-teman. Masih belum. Santai. Syntax error.
Ini error nih karena tidak bisa berjalan. Ntar kita coba dulu cek HFDS-nya, HDFS-nya. Kita coba exit dulu. Exit. Salah. Kita buka lagi di sini terminal. Kita siapkan filenya dulu, teman-teman. Enter. Masih error. Nah, biar mempersingkat waktu, karena menurut saya waktu yang agak banyak, teman-teman bisa mengikuti yang ada di PowerPoint ini sama persis, copy paste. Nah, selesai. Intinya teman-teman, nanti teman-teman bakal ada folder yang namanya Big Data P4, P5, Strip Lab. Dan yang isinya ada beberapa file lagi seperti config, data, jars, logs, reports, script, dan seperti Docker Compose-nya, lalu run report P4, P5 yang filenya berbentuk JSON. Sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.